saya. Nggak pakai dengan ini? Apa saya? Boleh. Ya. Dengan ini. Apa nih? Menyatakan Oke guys, jadi sekarang kita udah kumpul bersama keluarga Ibu Lia ya? Lia. Ibu Lia. Jadi gini ya, kan tadi Ibu Lia saya bawa ke yayasan. Terus mikir Ibu kerja di sana jadi relawan sambil digaji gitu. Nah terus ibunya nggak mau, nggak mau katanya. Dia mau pulang katanya, kalau enggak dia minta uang untuk dia mau bikin usaha sama ngontrak rumah. Ya bagusnya yang saran yang pertama aja, kalau masalah kayak gitu jangan diturutin kalau menurut saya mah. Oh gitu. Ya menurut saya mah ya namanya dia tuh pimplan pembawa kayak gitu, omongannya nggak bisa dipegang. Kalau misalnya Mbak kasih dana langsung kalau dia ngomong buat kontrak, kan nggak tahu udah dapat duit berubah lagi pikirannya. Oh gitu. Iya, saya sering kayak gitu kok Mbak. Kadang kasihan buat ini, saya lagi ini saya kasih, ternyata apa yang dia omong itu nggak sama yang dulu. Yang pertama dia omongin itu. Oh gitu. Intinya omongan dia nggak bisa dipegang. Ya, intinya gitu. Jadi sesuai ibu aja mau seperti taruh di yayasan apa di gimana gitu, nah, itu aja. Terus, nah ini kan anaknya masih bayi ya, nggak akan mungkin kita satuin sama ibunya. Karena saya udah nanya juga sama psikolog, takutnya kan namanya nggak stabil ya, takutnya naik turun, kita nggak pernah tahu, takutnya membahayakan anak tersebut gitu. Jadi ini rencananya mau kita ambil alih anaknya, tapi harus persetujuan dari pihak keluarga gitu. Jadi misalnya gini, ibunya ini kan termasuk dengan ada gangguan ya. Jadi ibunya itu di dalam pasal undang-undang tidak bisa menentukan ini anaknya di saya atau anaknya di sini. Di sini ibunya tidak ada hak. Tapi yang ada hak itu udah saya cari tahu pihak keluarga gitu. Jadi apabila keluarga sudah menyerahkan ke kita ya, hitam di atas putih, kita minta materai ya, kita urus di sini, di rumah ini gitu. Terus semua menyetujui, semua pihak ya yang terlibat di sini. Nah setelah itu kita pikirin gimana ibunya, beneran kita mau taruh yayasan kah? Atau kita mau untuk kita kasih uang yang ibunya bilang, saya butuh uang katanya. Saya minta uang untuk usaha sama kontrak rumah. Jadi anaknya katanya biar diurus sama saya. Dia ngomong seperti itu. Kalau soal uang Mbak bahas lagi ya, susah Mbak dia Mbak. Oh, itu susah. kalau dapat uang itu nggak tahu tujuannya kemana. Saya gitu. bukan sekali dua kali sering kita sama saudara, kadang kasihan kan, minta uang buat ini, kadang saya kasih, ternyata bukan nyelimpang gitu. Ya kita juga maklumin sih, namanya ada kekurangan kan, mohon maaf. Jadi kalau masalah duit mah jangan terlalu dipercaya banget. Ibu Gitu. sia-sia ngasih ke dia itu sia-sia gitu. Oh Kadang gitu. ada. Kemarin juga gitu, habis dapat duit kan namanya tetangga kan kasihan ya, dikasih sama tetangga ya nggak besar sih, nggak tahu dia kemana pergi. Terus habis duitnya balik lagi, kemarin minta duit sama saya, mas saudara nggak ada, atau saya lagi keadaan kan orang tua sakit, emang lagi ailit lah. Kalau urusan duit mohon apa, jangan terlalu percaya banget. Oh jangan terlalu percaya. Oke, jadi ini anaknya Ibu Lia. Itu kita ambil alih. Nah ibunya berarti kita taruh yayasan aja ya? Anaknya si Ibu Lianya? Bukan Ibu Lia sama saya, Ibu Lianya di yayasan aja? Iya. Oke, jadi supaya nggak berkeliaran juga di jalan ya? Iya. Jadi yang tadi kita bingung itu udah stabil nih ngomong nih, itu lagi. Iya, terus udah stabil, beda lagi. Makanya kita mikirnya gini, kok tadi udah enak-enak ngomong, terus tiba-tiba ngeblank lagi. Terus dia udah bilang, ya kita serahin aja ya anaknya buat Mbak Novi, katanya. Dia pengen anaknya terjamin katanya, terus dapat fasilitas yang baik, makannya juga baik. Tadi kan yang kita lihat ya, anaknya kan kotor banget ya. Terus tadi mau kita gantiin, ibunya nggak mau ya. Terus posisinya udah basah, udah nggak pakai popok dan lain-lain ya. Maksudnya kondisinya yang masih bayi kan kita ngeri juga. Nah tadi ibunya udah 2 kali saya bilang, Bu jangan makan pedas. Tapi ibunya 2 kali udah makan nih sama makan malam ya. Tadi siang sama malam makan pedas. Akhirnya ini anaknya sekarang lagi posisinya pup terus.
karena Iya. tadi pas asiin makannya pedes. Kemarin juga saya sempat si Sono ada yang mau minta, terus saya ngomong sama ketua sama kepala desa Sono, kita kalau pakai bahasa nggak mempan, pakai tindakan, pakai akal. Ya akhirnya iya sih cuma dipinggirin doang, bisa diamanin tempat dari kerumunan warga. Gitu. Oke. Terus saya mesen aja kalau pengen nindak sila itu dia bisa pakai lisan, harus pakai tindakan. Mohon maaf. Oh, oke. Jadi Ibu Lia itu anak berapa total? Dia sih 2. 3 ya? Satu meninggal ya? Satu meninggal. Itu meninggalnya kenapa? Ya saya nggak tahu deh itu. Oh yang pertama itu itu kayaknya keguguran. Oh, keguguran. Iya. Waktu itu masih tinggal di tempat aki-aki itu. Kalau nggak salah itu keguguran. Yang kedua? Nah yang kedua ini yang bawahnya. Enggak, 3 dia bilang. Yang pertama itu pertama- masuk Yang pertama bagi dia. dari bukan bapak. Bukan bapak itu. yang kakek-kakek ini. Oh, bukan kakek Jadi itu. gitu Mbak, dia waktu nikah itu normal. Heeh. Pas punya anak pertama darah putih naik ke saraf dia. Oh, oke Nah, oke. mulanya dia sempat sakit, saya ajak berobat tuh di Belah Raja, daerah Tangerang juga lah ya. Nah itu anaknya diurusin sama orang tua saya. Terus Oh, sempat oke. sembuh, terus sempat kerja juga di Arab dulu tuh, jadi ya sempet lah nggak tahu. TKW? Nggak pulang itu nggak lama kumat lagi dia. Tuh kadang normal lagi, cuman dulu mah nggak terlalu kayak sekarang. Kalau dulu mah dulu kan masih ada orang tua laki kita masih pantau kan. Karena udah nggak ada orang tua laki kan, udah serba apa beli itu kita kurang mencukupi gitu. Kalau mulai di situ, Terus si kakek itu kondisinya sekarang di mana? saya kurang tahu udah pakai. Kalau Ada kondisi, tinggal di- kondisi yang dekat rumah saya itu tadi tuh, Heeh. yang di kampung Terap Kuasa Komisi. Nah dia ditinggal di situ, sebenarnya dia punya rumah sama anaknya. Nah cuman kalau ada Celia pasti dia ikut ke Celia lagi, bareng di sawah hidupnya, bikin gubuk itu di bawah pohon pisang itu. Oh gitu. Nah yang saya khawatirkan itu seandainya nanti sama ibu dikasih duit buat modal usaha, itu kan cuman bahasanya dia doang. Nah dikhawatirkan dia balik lagi, pasti udah diprediksi balik lagi. Nah ntar yang saya khawatirkan si kakek ini maksudnya orangnya sama-sama susah diomong, ngebandel ya. Makanya itu dulu pernah gubuk udah dibakar satu, kedua dibikin lagi sama si kakek ini. Nah udah diroben lagi sama tetangganya supaya apa? Supaya Nggak pulang dia lagi, hidup kan? bareng lagi gitu loh. Yang dikhawatirkan takut berbuat hubungan intim melahirkan lagi gitu. Maksudnya kan si ibu dia ini kan sakit jiwa, jadi kasihan anaknya jadi korban. Nah kalau bisa sih janganlah si ibu Lia dikasih modal buat usaha, lebih baik ke yayasan apa mana dibantu gitu. Oke, karena yang terbaik ya Pak ya, takutnya kan Iya. gimana lagi, terus kedepannya membahayakan diri dia Iya, lagi, betul. apalagi dia perempuan ya. Nah iya. Masalahnya si kakek ini susah dibilang ke siapa aja, nggak ada yang nurut. Anaknya juga udah ngomongin sama si kakek ini, dia nggak mau dengar, tetep hidupnya di kebun lagi bareng gitu. Jadi Khawatirkan berbuat dia lagi. dia tinggal sama kakek itu udah berapa lama? Setahu saya itu kan masih baru 2 tahun itu Iya, kisaran kurang- berapa Pak? 4 tahunan kurang. 4 tahun ya? Kalau dulu saya ngurusin 4 tahun kurang Oh, ya. udah tahunan. Iya. 2017, 2016 sampai 2017 sih. Pertengahan lah itu. 4 tahun 3 tahunan. 4 tahun 3 tahunan. Oke, jadi kita yang paling discuss terakhirnya berarti taruh yayasan ya Pak ya? Yayasan aja lebih aman. Yayasan, oke. Berarti nanti kita taruh yayasan, tapi kita minta tolong serah terima masalah anak dulu ya. Jadi supaya nanti nggak ada kedepannya Iya. masalah atau gimana. Itu juga Monot makasih banyak nih Bu. Sebab udah Iya, ada sama-sama. dia, maksudnya dia baru ketemu sama Kak Ibu lah. Kemarin juga kita udah ngomong baik-baik sama dia, tetap wah malah setak songor dia. Maksudnya kan anaknya kan kasihan. Ya kalau dia kan ibaratnya mah bisa lah kalau buat makan kan, cuma dia kan kalau buat urusan kan kurang bisa. Apalagi ini anak baru dia urus. Iya. Yang pertama kan sama orang tua saya, yang kedua kan meninggal keguguran ya. Lagi ini kan nggak ada pengalaman sama sekali dia. Saya bingung, saya gimana saya cuma bisa dalam hati aja kan berdoa. Ini mudah-mudahan baru dijabah sama Allah, ketemu ibu gitu. Untung ada Ibu Novi. Iya, saya udah ngomong, ya anak kasih aja, kasihan. Biar anak gua urusin gini kan. Kita juga kan kalau kita Tapi bingungnya itu dia bilang kan tadi ya, dia udah bilang serah terima, terus ntar beda lagi nih, udah saya urusin aja gini-gini. Nah terus udah gitu saya tes kan, gimana dia cara ngurusin anak. Dari kita berangkat, anaknya itu udah basah banget, saya gendong, tapi sama sekali dia nggak mau ganti. Dia bilang, udah nggak apa-apa, udah gini aja. Sedangkan anaknya udah rewel, udah posisinya udah nggak betah kali ya Pak ya. Udah. Tapi Ininya ibunya kan udah merah banget pahanya. iya udah merah banget dia tadi saya lihat. Masa nggak pakai bedak sih?
Iya. cukup dilap-lap pakai kain. Pakai kain aja, iya sampah, benar. iya. Jadi pakai kain diairin gitu, diperas sama dia udah dibersihin. Itu dari semalam, makanya ya itu saya segera mudah-mudahan sih ada cepet. Alhamdulillah Bu Novi saya cepet respon, makanya alhamdulillah ya cepet ketolong. Masa kalau takutnya lewat dari 1 minggu takutnya anaknya ini nggak ketolong. Iya. Saya juga mikirin anaknya sih, belum mikirin dia sih, kasihan anak segitu saya belum. Itu juga udah kurus itu anak. Iya, Dari kurus awalnya kita lihat waktu dia pertama lahir, pas semalam lihat lagi itu udah beda. Udah kurus itu jauh. Ya udah, kalau gitu ya kita bikin perjanjian dulu ya Pak ya, biar enak. Tulis tangan aja Bu ya. Ya. Saya Nggak pakai dengan ini, apa saya? boleh Ya. dengan ini. Apa nih? Menyatakan, Bacakan Bu. menyatakan atas nama siapa Bapak Iya. di bawahnya? Atas nama siapa? Sini ya. Boleh. Atas nama Yang aja lah. Terus sebagai di sini. dalam kurung, Oh, di sini. boleh. Sebagai sebagai siapa ya Ibu? Adik. Adik kandung ya Pak? Adik kandung tulis. Namanya Wahyu Aprilia dia. Heeh, Nama pendek aja apa nama ini? Dia aja ya. boleh. Dalam kurung lagi, tutup kurung. Menyerahkan, Sini ya. bawahnya aja Pak. Bawahnya. Menyerahkan sepenuhnya sebagai orang yang bertanggung jawab dengan Saudari Lia tanggung jawab Iya. dengan Saudari Lia memberikan hak Asuh ya. hak asuh Nama ibu apa? Pada siapa? asuh iya atas nama saya asuh makanya sih asuh asuh ya atas nama saya Ibu nama siapa? Pratiwi PRA Saudari ya. ya Pratiwi PRA R A TIWI Novianti. Novianti. Udah. Baca nggak Bu? Atas nama menyerahkan sepenuhnya sebagai orang yang bertanggung jawab dengan Saudari Lia memberikan hak asuh kepada Saudari Pratiwi Novianti dengan sesungguh-sungguhnya Masih nama. dengan sesungguh-sungguhnya sungguhnya untuk Ya. maaf sebentar dengan untuk merawat dan membesarkan nama ini siapa? Belum dikasih nama ya? Karena nggak ada apa ya? Ya udah. Untuk membesarkan dan merawat anaknya Saudara Lia. Anaknya Saudara Lia. Anak kandung Saudari Lia ya? Anak kandung Saudara Lia. Terima kasih. Sini. Di bawahnya tanda tangan. Gimana sini ya? Boleh. Sini. Terima kasih nih ya. Iya boleh.
Tanda tangan, Bawahnya tanda tangan. nama, Nama situ. siapa lagi? Saksi ya. Saksi. Masih masih. Semuanya Pak, maaf. Iya, kenapa? Nanti satu lagi saya kasih materai, jadi di atas materai ya. Saya. Mana ya? Udah? Lainnya? Si airnya dikit. Apa? Itu ada berapa hari? Satu minggu kan? Lebih kayaknya Pak, soalnya puputnya udah ini, udah copot. Udah bagus. Hampir sebulan. Berarti Udah lebih 40 dari harinya 2 minggu. aplikasi ini ya selamat. Oh, selamatan pasti. Itu kira-kira lahirnya tanggal berapa tuh Pak? Ada yang tahu? Ya, Sebentar saya cari tahu Iya. di itu kan ada yang tahu. itu subuh ya. Itu dikuburin kapan ya Pak? Ari-arinya? Tuh itu kurang tahu, maksudnya Baru juga ya? warga situ tahu-tahu udah lahiran aja. Jadi cara Lahir motong sendiri itu. motong apa? Ari-ari sendiri Harinya aja semua tuh sendiri nggak ya? tahu, aja sendiri. Jadi semua, itu entah semuanya diputus. sendiri ya? Enggak ada semua. itu yang Enggak, bantuin. dibawa ke dokter kan. Enggak ada Itu paginya, bidan turun. paginya. Hah? Pokoknya intinya jam 2 malam itu lahiran semuanya, semua lahir sendiri tanpa nggak ada yang tahu, nggak ada yang bantu. Nah setelah itu baru siangnya ada warga yang manggil bidan, cuma ngasih apa itu kemarin, ngasih apa kurang tahu. Itu sudah baca WhatsApp? Dia kayak gitu dari kapan tuh Pak kira-kira? Saya waktu SMA 2006 kalau nggak salah. Dia mulai habis ngelahirin tuh 2006 pas lahirin kan pertama masih normal tuh, kita masih SMA 2006. Setelah itu langsung dia darah putih naik ke saraf, langsung hilang gimana sih? Hilang kendali di situ. Oh Terus- jadi 2006? 2006. Nah, terus Oh sebelumnya dia normal ya? Mas? normal sebelumnya mah, sebelum normal 2006. Pas itu pas lahiran tuh kita bawa sama orang almarhum bapak kita tuh ke daerah Tangerang, diobatin sembuh sih Mbak, sembuh. Terus dia sempat kerja juga di pabrik. Ini kejadian pas darah putih naik ke kepala itu 2006 saya masih SMA, masih ingat ya itu pas 1. Satu lagi ya? Udah. Oke, alhamdulillah. Jadi udah kesepakatan bersama ya Pak ya? Iya. Ini saksi semua. Jadi Bu Lia itu akan kita bawa ke yayasan untuk diobati. Semoga Bu Lia bisa cepat sembuh, dan untuk hak asuh anak sudah diserahkan ke saya sepenuhnya. Semoga saya bisa menjadi amanah
Amin. untuk keluarga juga. Semoga bisa menjadi anak yang berguna nantinya ke depannya ya. Yang jelas saya nggak mau putus silaturahmi juga, saya maunya panjang gitu, tapi dalam arti ini kan untuk anaknya juga nanti ke depannya kondisinya baik ya. Jadi pengennya kuliahnya untuk sementara takutnya kan nggak stabil atau gimana mengganggu. Jadi untuk sementara emang yang jalan yang terbaik untuk dipisahkan dulu. Iya, bisa. Gitu ya. Soalnya yang udah-udah ini beneran kenyataan tadi aku Bu itu ganti dulu, tapi dia nggak ada rasa untuk sayang bener-bener kayak Susah merawat. Bu, kita kayak ngomong tadi kalau pakai bicara soal lisan itu dia susah. Iya. Kita harus pakai tindakan, akal tindakan. Tapi emang kayak gitu. Iya sebenarnya sih gak kayak gitu sih kalau feeling saya mah. Soalnya saya kalau ngomong sama dia nih pasti tindakan, saya nggak kayak mama ibu saya, orang-orang saya mau nggak tindakan. Tadi dia ceritakan pas di jalan itu dia bilang udah nggak ada yang peduli sama saya, dia bilang gitu. Bukan nggak ada yang peduli sih, jadi gimana ya, satu kan orang tua lagi sakit, terus ditiban dia kayak gitu, kita saudara juga kan gimana ya, terus kan bapaknya siapa, kita kan mentor bapaknya, ini kan maksudnya anak kalau ada bapaknya tak ongkosin pulang bapaknya, kayak ngawur ngomong jadi kita bingung. Iya, betul sih, ngawur. Iya, terus tiba-tiba lihat orang tua sakit jadi udahlah saya lebih mikir orang tua kan, kasarnya itu anak, terus saya minta anak sama dia nggak dikasih. Anak saya bawa, ada yang mau sih banyak sih, ada beberapa orang yang mau, malah dia dipersulit sama dia. Saya bisa mengambil tindakan, cuma takutnya di situ rame, orang tua saya lagi sakit. Jadi kalau dia tidur saya colong, tadinya saya ambil bawa ke orang, nanti kan hilang jejak kan, takutnya situ rame doang dia. Tapi dia gimana Pak? Dia ini nggak Pak, temperamen nggak Pak? Temperamen sih nggak terlalu sih Mbak, cuman ya agak temperamen juga sih, kalau dia lagi naik ya pasti udah panas, kencang panas pasti temperamen dia. Cuma kalau masih agak kencang dong paling mulut dia ngoceh. Ngoceh dia. Kalau udah panas agak sedikit. Cuman ya 30% lah temperamen mah. Kurang terlalu main fisik banget. Oke guys, kalau gitu udah cukup jelas ya untuk hari ini. Semoga kedepannya yang terbaik untuk semua pihak, untuk pihak keluarga Bulia, untuk Ibu Lia, dan untuk anaknya juga. Pokoknya terima kasih, semoga banyak hikmah dan pelajaran yang kita ambil, dan terus doain semoga Bulia cepat sembuh. Amin. Dan diberikan kelancaran untuk semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suatu berkah kebaikan. Ngobrol di udah makan belum? Udah makan belum? Itu di jenguk Bulia. Ih, jauh-jauh sombong amat. Saya jenguk ke cueki. Oh, ayah, begini aja. Udah tidur lagi? Enggak tidur lagi? Udah tidur lagi? Tidur. Udah tidur lagi? Semuanya tidur lagi. Apa? Ini mau ngobrol sama tidur? Ngobrol? Hah? Si Anya yang mau diomongin. Mau ngobrol? Bangun dulu ya, bangun. Cuci muka dulu. Udah. Ini jauh-jauh si Anya. Oh, minum ya, minum. Minum. Bulia. Bisa ngobrol nggak? Oh, ngapain belum ngobrol ya? Udah ngobrol dulu. Bulia ini siapa? Kenapa nggak? Apa? Kamu biasanya mau Jawa semua. Siapa? Nah, ini katanya dengar-dengar mau usaha. Kalau mau usaha, ada teman saya yang suka kursus. Ini kan ya udah nyatu belum nih? Ngantuk dia bisa begadang. Bulia. Tadi kan saya bilang sama si AA, saya mau ngasih uang sama Bulia buat usaha. Betul nggak? Terus saya bilang anak ibu mau dititipin dulu sama saya. Betul kan?
Nah terus si AA bilang nih, Ada "Sob, teman saya di Depok ya, di Bekasi." di Bekasi. Nah dia ini mau bisa kursus. Jadi kalau emang si teteh mau mau usaha, seenggaknya harus kursus dulu, jangan langsung megang duit langsung usaha, kan bingung usahanya usaha apa juga gitu. Makanya kalau mau malam ini juga kita ke rumah saudara saya yang di Bekasi. Gimana? Besok ini pada pergi masalahnya. Gak bisa sekarang. Kan ibu tinggal tidur di mobil. Tinggal tunggu kita tidur lagi di mobil. Oke? Jadi pagi ibu biar belajar. Jadi besok biar belajar, maksudnya dia udah mau Hah? Cimol. Masih bayi. Ada di dia udah atas. bobo. Tidur di atas. Lagi bobo jangan diganggu, kasihan. Ntar nangis lagi. Baru aja tidur. Masa baru tidur mau dibangunin. Yuk sekarang ke sana, Kemana? ke Bekasi. Kan katanya mau usaha, kursus. Katanya mau usaha. Mau ngapain? Nggak tempat tinggal nggak ada. Di sana ada Kayak saudara mes saya gitu. sama ini kursus. Kan katanya teteh mau usaha. Nah, saya tanya usahanya usaha apa? Teh, ini aku kasih uangnya langsung ya. Tapi Tete ini dulu, apa namanya, kursus dulu. Gak mau aku nggak mau, besok aja aku mau berangkat teh. Heeh. Aku besok aja berangkat, udah aku nggak mau kesini, nggak mau kerja ke Bekasi. Ngapain ke Bekasi? Enggak deh, Oh nggak mau ke Bekasi? Nggak. mau kursus? enggak. Jadi masaknya belajarnya gimana? Udah tahu semua, bisa semua masak. Nggak usah kursus. Emang usahanya usaha apa dulu? Bikin PR dengan kecil-kecilan aku mah. Apa? Bikin PR usaha kecil-kecilan, nggak mau kursus aku bisa semua bisa. Ya. Jadi besok aja. Nggak tahu, ini kan yang diajakin kan dia. Iya, aku nggak mau kursus udah bisa semua. Aku bisa semua enggak. Enggak, ini bukan khusus masak nggak tahu mau ada pilih. Iya, saya nggak mau susah apa lagi, lagi nggak bisa. Lagi sakit ini. Hah? Lagi sakit ini saya juga. Jadi Tete gimana maunya? Ya nggak mau kursus, saya bisa masak apa bisa. Jadi besok mau gimana rencananya? Ya udah besok yang mau ke soalnya cari kontrakan kita besok. Sama si AA ya? Ya udah ya. Cari Aku nggak mau kursus udah bisa masak, bisa apa semua sendiri gitu. Itu terus aku lagi sakit ini. Anaknya tapi nggak dibawa kan? Ya udah dititipin nggak apa-apa. Dititipin di sini kan? Ya. Oh, besok rencana mencari kontrakan. Ya udah, tapi anak tinggal sini. Ya. Iya. Kalau Dia bisa mau- nyari sekarang aja kontrakan. Dia mau Enggak, cari soalnya kontrakan besok di aja ini Nggak gini loh, nih. Telaga Kalau bisa Belestari. nyari kontrakan sini. Ini kan kita tinggal tidur di sini kan nggak enak. Takut ada tamu si Mbak gitu. Besok aja besok aku mau. Ini ada tamu Mbak. Nah, tidur di sini kan nggak enak. Nih di kamar kan udah penuh. Kalau bisa nyari kontrakan sekarang biar si Tete tidurnya pulas di Nggak usah, rumah. nggak besok aja Mbak, aku besok Mbak janji. Jadi pagi berangkat nggak apa-apa, itu bajunya si bayi baru jemurin. Kan nanti dijemur yang masih Tete gampang. Kan udah ada yang ngasuh sekarang. Ya aku udah nggak itu besok pagi aja berangkatnya udah kontrakan sama dia gitu. Itu nggak usah si menggobrol ke sini, nggak usah. Kayak gitu Mbak. Nggak tahu kan, kita mah harus musyawarah Bu. Kan Ngobrol sama saya kenal ibu kan dari si Dari bapak. saya. Iya. Jadi saya menghargai si bapak. Kalau misalnya saya nggak tahu Jadi- info dari bapak, saya nggak bisa ketemu ibu. Katanya atuh. nurut sama si Mbak, makanya kan Mbak ini udah nolong. Aku besok aja sama Iya. dia kontrakan ke Telaga Lestari. Dari bahasanya jangan emosi, santai Iya. gitu. Itu Ya. dan si anak saya diasuh sementara ya. Di sini udah bakal terjamin, bener. Saya juga percaya kok. Besok aja ya. Besok. Iya. Oke. Jadi besok pagi ibu mau cari kontrakan bener. Telaga Lestari tinggalnya. Telaga Bestari. Mau jualan? Jualan payek-payeknya apa kue. Ya udah. Dia udah ngomong sama si masnya. Ya nggak mau kemana-mana. Ya udah gini, besok mau anterin ya, janji ya. Jangan bilang A, besok bilang B. Ya. Ini aja, besok berangkat jam 7. Gimana? Ya jam 7 berangkat. Ya.
jam 7 ya. Ya udah, tidur Bu. Ya, makasih Mbak. Ya, tidur. Saya minta tolong, ini kan karena udah Mas datang gitu ya, jadi saya minta tolong Mas besok ikut ya, dia dijemput sama Yadi. Oke, gitu. insyaallah. Terus pagi jam 7 dari sini kita berangkat. Siap. Nanti minta tolong Bapak, kan saya terbang dulu ya Pak, kerja dulu. Tolong bantu ibunya taruh di yayasan ya. Oke, siap. Taruh di yayasan, saya minta tolong nanti di shoot juga ya sama kalian. Terus maksudnya diserahin aja, dibilangin sama Pak Marsan kalau Bapak hanya perantara gitu. Hanya Bapak bilang perantara, tetangga gitu tetangga ya. gitu. Yang menginfokan untuk ODGJ ini gitu. Oke, siap. Nanti saya bilang juga sama Pak Marsan, kadang dia naik turun, jadi jangan terlalu percaya gitu. Kita biasa jelasin kalau masalah untuk situasi kondisinya gitu. Betul, iya. Ya udah gitu aja guys. Tadi kita udah usaha juga kalau malam ini sebenarnya supaya cepat selesai. Amin. Bukan untuk mengusir ya Pak ya, Iya. tapi untuk yang terbaik buat Untuk yang ibunya terbaik. gitu. Soalnya takutnya ibunya kadang ngomong ini nih, terus ntar sejam lagi beda lagi, ntar semenit lagi beda lagi gitu. Makanya aku juga bingung, takutnya nanti berubah lagi gitu. Ya udah nggak apa-apa, besok pagi aja ya. Oke, besok pagi. Besok pagi aja. Nanti semoga diberikan kelancaran untuk semuanya. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tebarkan kebaikan.